Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahu azim. Dan orang-orang yang beriman itu hati mereka menjadi tentram, menjadi tenang dengan mengingat Allah, dengan zikir kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah lah hati dapat menjadi tentram. Sahabat sekalian dan saudara-saudaraku yang kucintai sekalian, sesungguhnya apa yang kita cari dalam kehidupan ini? Tentu semua orang akan menjawab bahwa mereka mencari kebahagiaan. Kebahagiaan yang terwujud oleh ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan dan dalam jiwa kita. Namun banyak orang ingin mencari kebahagiaan atau ketenangan itu, namun mereka keliru jalan. Realita kehidupan hari ini banyak sekali perkara-perkara yang mengganggu ya, dan bahkan mengacaukan hati dan pikiran kita. Ada yang disebabkan oleh masalah ekonomi, ya, usaha yang tidak berjalan lancar, proyek yang kena tipu orang, ya, dagangan yang gagal terus. Ada yang bahkan kacau keadaan rumah tangganya, ya, suami istri yang tidak harmonis, ya, bahkan anak-anak yang melawan kepada kedua orang tuanya, ya, padahal keluarga itu sendiri keluarga yang kaya. Ada yang politisi yang pening 7 keliling karena sudah habis-habisan keluar modal ya untuk menjadi kepala daerah, ternyata dia gagal. Ya, ada pula yang bahkan stres melihat gejala virus yang sekarang merebak ya. Jadi dengar orang bersin saja, dia langsung kaget ya. Dengar orang batuk ya, itu langsung dia ketakutan begitu. Seorang penyair, Khalil Gibran, itu pernah mengatakan, what can money buy? Apa yang bisa dibeli oleh uang? Ya, food but not appetite, bedroom but not sleep, luxuries but not happiness. Kata Khalil Gibran bahwa uang itu bisa membeli makanan, tapi dia tidak bisa membeli kelezatan. Uang itu bisa membeli kamar yang bagus, yang indah, yang kalau dia panas kita bikin dingin, dingin kita bikin panas. Tapi dia tidak bisa membeli tidur itu sendiri, nyenyaknya tidur itu sendiri. Uang bisa membeli kemewahan, ya, berupa kemewahan, harta dan sebagainya. Tapi uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Jadi, sahabatku sekalian, uang itu bukanlah segalanya. Mungkin dia bisa menunjang kebahagiaan, tapi dia tidak bisa menjamin kebahagiaan itu. Ada orang rumahnya sederhana, makanannya sederhana, tapi hidup mereka bahagia. Keluarganya rukun-rukun, suaminya istri soleh, solehah, ya, anak-anak semua taat beribadah, ya, dan semuanya menjadi cahaya mata. Jadi banyak persoalan-persoalan yang dapat membuat dada seseorang menjadi sesak, hati menjadi sedih, jiwa menjadi lemah, semangat pun menjadi lumat, ya, ketakutan, akan terlilit hutang, ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi persoalan-persoalan ini sangat kompleks sekali, sahabatku sekalian. Lantas dari mana datangnya ketenangan itu?
bagaimana hadirnya kebahagiaan itu. Sahabat sekalian, sesungguhnya ketenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 26, "Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan, ketenteramannya kepada Rasulnya dan juga kepada orang-orang yang beriman. Jadi ketenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah tanamkan di dalam dada manusia. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah itu hati kita menjadi tentram. Sahabat sekalian, cobalah kita mawas diri, introspeksi diri kita, bagaimana selama ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah selama ini hubungan kita jauh dengan Allah, lalai beribadah, banyak khilaf dan salah? Tanya diri kita. Hanya kita yang tahu. Tanya sanubari kita. Pertama adalah perbaiki dulu, benahi dulu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jalin ketersambungan ya, antara jiwa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas dalam hal ini kita harus ma'rifatullah, mengenal Allah ya. Tanyalah ustadz, tanyalah para kiai, tanyalah kepada tuan-tuan guru, kita belajar kepada mereka. Kedua adalah benahi prasangka ya, dugaan-dugaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan selama ini kita berprasangka kurang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan juga Imam Ahmad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni abdi bi." Aku sesungguhnya tergantung kepada prasangka atau duga-duga daripada hamba-hambaku. Fa inna dhanna bi khairan falahu wa inna dhanna bi syarran falahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka berprasangka baik, maka baginya juga aku akan berprasangka baik. Dan kalau dia berprasangka buruk, Allah pun ya, akan berprasangka buruk kepada seorang manusia itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik. Allah yang telah memberikan kehidupan ini kepada kita, menciptakan kita, ya, memberi rezeki kita, memelihara seluruh tubuh kita ini, ya, memberikan hidayah kepada kita, ya, memberikan karunia berupa anak-anak, jodoh, ya, luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Wa annallaha laisa bidhallamin lil abid. Ya, Allah tak akan pernah zalim kepada hamba-hambanya. Orang salah saja, punya banyak dosa, jika dia bertaubat Allah ampuni. Apakah lagi orang soleh? Tentulah Allah akan sayangi. Jadi jangan pernah sekali-sekali kita suudzon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga hati dan pikiran kita. Jika kita sungguh-sungguh beramal soleh, ya, senantiasa berdoa dan taat beribadah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, tak akan mungkinlah Allah siksa kita. Sementara seorang pelacur saja yang bertaubat, Allah terima taubatnya. Seorang telah membunuh 99 orang, tapi dia kepingin berbenah diri, ingin bertaubat, minta ampun kepada Allah. Allah bimbing ke jalannya, Allah bimbing ke keharibaannya. Apatah lagi ya, jika kita sungguh-sungguh ya senantiasa kita berdoa dan berupaya mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan dalam setiap sholat kita membacakan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Lebih daripada 17 kali kita baca sehari semalam. Ya, manalah mungkin Allah Subhanahu wa taala akan murkai kita, sahabat-sahabatku sekalian. Sahabat sekalian,
Jadi tetaplah cari jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka kita tentunya mencari ketenangan dan ketenteraman yang akan Allah berikan kepada kita semua. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, yang telah berbuat dosa, janganlah pernah putus asa terhadap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu mengampuni segala dosa dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sahabatku, marilah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, pohonkan rahmat dan kasih sayangnya. Jika kita mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentulah Allah juga akan mendekat kepada kita. Kerjakan hal-hal yang lurus-lurus saja dan jauhi sesuatu yang bengkok, ya, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rajin sholat malam, ya, berzikir, kemudian berdoa, kemudian kita berupaya untuk memahami firman-firmannya dalam Al-Quran, bertafakur terhadap alam semesta ciptaan Allah, bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, maka tentulah hati kita akan menjadi akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Rutinkanlah beristighfar dan bertaubat, banyak perbuat amal-amal sunat. Ini semua akan mengikis hati-hati yang sudah berkarat. Allah berfirman dalam surat Asy-Syams, Bismillahirrahmanirrahim, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan dirinya atau jiwanya. Tentunya mensucikan ini dengan amal-amal soleh. Dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori atau melumuri jiwanya. Namun sahabat sekalian, betapapun hubungan kita baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita melupakan juga hubungan kita dengan manusia. Jadi hablum minallah, ya, wa hablum minan nas. Ya, berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan manusia, apalagi manusia itu adalah orang tua dan kerabat kita. Ya, cobalah kita simak hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam ketika beliau pertama kali datang ke kota Madinah. Qala Rasulullah SAW, "Ayuhan nas, afshus salam, wa'imut ta'am, wasilul arham, wassallu bil laili wan nasu niyam." Jadi kata Rasulullah SAW, wahai manusia, tebarkanlah salam, ya, berilah makan, ya, sambungkanlah tali silaturahim, ya, dan sholat malamlah engkau ketika orang sedang nyenyak tidur, engkau akan masuk surga dengan salam, dengan selamat. Kalau kita telisik hadis ini, sahabatku sekalian, maka ternyata dari 4 yang menyebabkan orang masuk surga, 3 diantaranya adalah hablum minan nas. Ya, afsus salam, tebarkan salam, doa untuk manusia. Ya, wa'imut ta'am, berilah makan terutama kepada orang-orang yang tak mampu. Dalam konteks hablum minan nas. Ya, bahkan wasilul arham, sambungkan tali silaturahim, jangan suka memutuskan tali silaturahim, ya. Itu juga hablum minan nas. Dan yang terakhir baru sholat malam yang dalam bentuk hablum minallah. Jadi 3 daripada 4 perkara yang bisa memasukkan orang ke dalam surga adalah dalam rangka hablum minan nas. Jadi jangan sekali-sekali lewatkan juga hubungan dengan manusia ini. Sahabatku sekalian, hidup ini ya, pastilah ada akhirnya. Semua ini tidak kekal, ya, adanya. Bahagia di dunia ini ada batasnya. Suka duka itu tentu silih berganti. Namun kita yakin, sahabatku sekalian, ada surga Allah yang hakiki. Ya,
Jadi jangan semata-mata kita mengagung-agungkan dunia ini. Ya, kalau kita bandingkan, tidak ada apa-apanya dunia ini dibandingkan dengan akhirat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi. Dalam satu hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bercerita tentang keadaan nanti di padang mahsyar. Wa yu'ta bi asyaddin nas bu'san fid dunya min ahlil jannah fayusbagu sabghatan fil jannah thumma yuqalu lahu ya ibni Adam hal marra bika min bu'sanin qattun fayaqulu la wallahi rabbi ma marra bi bu'san qattun. Maka Rasulullah SAW. Jadi kata baginda Rasulullah SAW, nanti di padang mahsyar di hari kiamat itu diangkat seorang hamba yang paling menderita hidupnya di dunia ini. Kita tidak bisa bayangkan siapa manusia yang paling menderita di dunia ini. Kemudian dicelupkan dia dengan satu celupan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kedipan mata saja. Tidak sempat duduk, tidak sempat minum. Kemudian dia diangkat kembali, kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai anak Adam, pernahkah engkau merasa derita selama hidupmu? Anak Adam itu menjawab, la wallahi rabbi. Aku tidak pernah, demi Allah aku tidak pernah merasa derita selama hidupku. Hanya dengan satu celupan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilang semua derita, hilang semua memorinya, hilang semua ikatannya, ingatannya tentang penderitaan dia selama hidup dia di dunia. Nah, coba bandingkan dengan lanjutan daripada hadis Rasulullah SAW. Wa yu'ta bi an'ami ahli dunya fayusbahu sabghatan finnari thumma yuqalu lahu ya ibni Adam hal marra bika min na'imin qattun fayaqulu la wallahi rabbi. Ini sebaliknya. Dan diangkat pula seorang yang paling nikmat hidupnya di dunia ini, yang semuanya dia bisa lakukan. Makan, semua makanan bisa dia makan. Jalan, dia bisa jalan kemana saja untuk berwisata. Ya, dan dia memiliki kekayaan dan kenikmatan hidup yang luar biasa di dunia. Kemudian dia dicelupkan dengan satu celupan nanti di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia ditanya, wahai anak Adam, pernahkah engkau merasa nikmat dalam kehidupanmu di dunia? Dia jawab, la wallahi ya Rabbi. Subhanallah, hanya dengan satu celupan di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala hilang semua memori dia tentang kenikmatan yang dia alami selama di dunia itu. Subhanallah. Sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan surga bagi hamba-hambanya yang mentaati aturannya dan menjauhi larangannya. Dan tentu pula demi keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah menyediakan neraka bagi orang-orang yang kufur kepada perintah-perintahnya, yang mengingkari semua titahnya dan mengerjakan apa-apa yang dilarangnya. Tentu Allah sediakan neraka jahanam bagi mereka. Nah, mudah-mudahan dengan memahami hakikat daripada kehidupan baik di dunia maupun di akhirat nanti, mudah-mudahan kita bisa mencari kedamaian maupun ketentraman, kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Inilah yang kita senantiasa doa di akhir doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga kita semua diberikan ketentraman dan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani, mengharungi kehidupan ini. Ya, semoga tausiah ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.